Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah aspek kepatuhan dan audit syariah Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Prof. Sigit Pramono PhD CACPA. Dalam kesempatan ini kami akan mereview sebuah artikel dengan judul Implementation of Sharia Audit in Improving the Management Accountability of Zakat, Infak, and Alms at the National Amil Zakat Agency. Case study at Basnas Lumajang Agency. Artikel ini ditulis oleh Bapak Yusuf Wibisono, Bapak Muhammad Mudofar, Bapak Fauzan Mutakin, dan Bapak Agus Salim. Mari sama-sama kita buka presentasi pada kesempatan kali ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali presentasi pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Ada saya, Hari Dwi Cahya, kemudian ada Bapak Hamsir, Bapak Sofyan, dan Bapak Tirta Pambudi. Untuk mengawali review dari artikel ini akan kami jelaskan perihal latar belakang, di mana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS adalah pilar penting dalam sistem ekonomi Islam sekaligus sarana distribusi kekayaan yang menjamin keadilan sosial. Sebagai kewajiban ibadah, zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang signifikan, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan umat. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi tantangan serius ketika akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah mengatur perlunya audit syariah dan keuangan, realitanya belum semua organisasi pengelola zakat atau OPZ, termasuk Basnas, baik itu Basnas nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten kota, konsisten dalam melakukan audit syariah dan audit keuangan. Penelitian ini atau artikel ini mengambil studi kasus pada Basnas Kabupaten Lumajang yang telah menjalankan audit keuangan secara rutin, namun baru sekali melaksanakan audit syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas penerapan audit syariah dan dampaknya terhadap transparansi serta kepercayaan publik. Untuk selanjutnya, landasan teori akan disampaikan oleh Bapak Tirta. Pada Pak Tirta, Baik, kami persilakan. Pak Hari. Eh, untuk penelitian ini, beberapa teori dan konsep telah melandasi jurnal penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya penelitian yang dibahas kan zakat, infak, dan sedekah. Maka dari itu mungkin yang pertama yang melandasi jurnal ini adalah terkait konsep zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian juga regulasi positif di Indonesia, eh, termasuk definisi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat. Sedekah bersifat sukarela. Jadi juga memiliki karakter sebagai ibadah mahdah dan sosial kemasyarakatan. Kemudian selain daripada itu juga membahas terkait audit syariah. Bahwasanya audit syariah didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menilai kesesuaian operasional lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 606 tahun 2000, eh, aspek kepatuhan terhadap hukum Islam dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah. Kemudian juga terkait dua poin tersebut juga dibahas terkait akuntabilitas, merujuk pada pertanggungjawaban lembaga kepada publik dan regulator atas pengelolaan sumber daya khususnya dana umat. Dalam konteks ini akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tapi juga syariah dan sosial. Kepatuhan syariah atau syariah compliance diperiksa melalui pedoman Kementerian Peraturan Nomor 606 Tahun 2020. Kemudian juga dibahas terkait opini audit yang mengacu pada 4 bentuk opini. Pertama, wajar tanpa pengecualian, kedua, wajar dengan pengecualian, kemudian tidak wajar dan tidak memberikan pendapat.
Kemudian selanjutnya bisa dilanjut oleh Pak Hamsir. Baik, terima kasih Mas Tirta. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait metode penelitian, jadi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ini metodenya field research, penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari dua. Yang pertama, data primer. Ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak internal Basnas, Lumajang, dan Kanwil Kemenak Jatim. Kemudian data sekunder didapat dari laporan keuangan, pedoman audit, dan regulasi pemerintah. Jadi pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian teknik analisis menggunakan pendekatan analisis isi atau content analysis secara kualitatif non statistik. Selanjutnya mengenai hasil dan temuan penelitian, ya. Jadi dari artikel ini didapatkan dua hal penting. Yang pertama mengenai pengelolaan ZIS oleh Basnas Lumajang. Jadi Basnas Lumajang berhasil menghimpun dana ZIS sebesar kurang lebih 5 miliar per tahun selama periode 2020 sampai 2022. Adapun dana tersebut disalurkan melalui 5 program prioritas. Yang pertama ada namanya Lumajang Cares, ini terkait dengan kegiatan sosial. Kemudian ada Lumajang PT, ini terkait dengan keagamaan. Kemudian ada Lumajang Smart, ini terkait dengan dana pendidikan. Kemudian ada Lumajang Healthy, ini terkait dengan kesehatan. Kemudian ada Lumajang Prosperous atau ekonomi produktif. Basnas Lumajang juga turut eh, menangani bencana erupsi Gunung Semeru dengan eh, dana bantuan mencapai sampai 50 miliar lebih pada saat bencana kemarin. Yang kedua, jadi hasil dari artikel ini ada audit keuangan dan audit syariah. Sejak 2017, laporan keuangan Basnas Lumajang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP dan selalu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Hal ini menandakan bahwa dari sisi pelaporan finansial, Basnas cukup kredibel dan transparan. Terkait audit syariah hanya pernah dilakukan satu kali, yakni pada tahun 2019 oleh Kanwil Kemenak Jatim. Nah, ini ada hambatan terletak pada yang pertama, terbatasnya SDM auditor syariah dari Kemenak. Kemudian hambatan yang selanjutnya yang kedua, belum adanya sistem audit internal yang kuat. Dan yang ketiga, ketergantungan pada inspeksi dari luar. Nah, terkait dengan hambatan tersebut, sebagai solusinya, Basnas membentuk audit internal yang berfungsi untuk mengembangkan rencana audit tahunan, kemudian mengevaluasi pengendalian internal, kemudian menyampaikan rekomendasi perbaikan. Namun, ya, fungsi audit internal ini belum dapat menggantikan otoritas audit syariah formal dari Kemenak. Selanjutnya eh, akan disampaikan oleh Kang Sopyan, silakan. Baik, terima kasih Pak Amsir ya. Eh, saya lanjutkan. Jadi bagian dari evaluasi kritis terhadap apa yang dilakukan dan digambarkan dari artikel ini, yang pertama itu kelebihannya ya. Jadi kelebihannya itu fokus kontekstual dan relevan itu terhadap permasalahan audit zakat di tingkat kabupaten, khususnya di Lumajang ya. Jadi secara kontekstual dan relevan, aktivitas audit itu dilakukan memang idealnya sama Basnas Pusat ya, kepada Basnas-Basnas di provinsi dan di daerah. Mungkin barangkali apa yang terjadi ya tentang bagaimana kemudian audit keuangan yang dilakukan ini setiap tahun dan kemudian audit
oleh Kemenak, audit syariah yang dilakukan sama Kemenak ini hanya sekali dalam 5 tahun, itu karena eh, sebagaimana yang dialami sama banyak lembaga serupa ya, bahkan di tingkat nasional, itu memang karena Kemenak itu menjadikan Basnas Pusat sebagai operator, maka kemudian eh, penjadwalan terhadap aktivitas audit syariah terhadap Basnas Provinsi dan Basnas Daerah Kota Kabupaten pun lembaga-lembaga apa namanya amil zakat nasional lainnya itu menunggu bergiliran memang. Jadi eh, aktivitas audit keuangan yang dilakukan setiap tahun itu memang tuntutan bagian dari tuntutan undang-undang zakat ya, yang menggunakan alat PSAK 109 ya untuk zakat itu juga amanat undang-undang. Dan untuk audit syariahnya memang menunggu jadwal yang kemudian nanti diinfokan sebelumnya sama Basnas Pusat sebagai operator dari Kemenak ya untuk aktivitas audit syariahnya. Kemudian yang kedua data empiris yang kuat, khususnya Transis dan opini audit dari 2017 sampai 2022 begitu. Ini untuk kemudian memastikan saja tingkat tingkat apa namanya efektivitas atau eh, perubahan menuju perbaikan begitu karena berdasarkan data yang kemudian seringkali ditampilkan ya atau diinformasikan bahwasanya penghimpunan zakat infak sedekah nasional itu berdasarkan data dari Basnas begitu itu baru sampai pada. Kan potensi zakat infak sedekah nasional itu di angka 214 triliun kalau nggak salah ya. Ini 2 atau 3 tahun yang lalu saya dapat informasi itu. Tapi tingkat efektivitas penghimpunannya itu kalau dihimpun semua lembaga amil zakat termasuk Basnas dan masjid-masjid yang kemudian melakukan penghimpunan itu hanya sampai pada angka 7 sampai 10% efektivitasnya. Artinya sangat jauh dari apa yang kemudian jadi potensi di angka 217 triliun kalau nggak salah ya. Tapi terakhir bahkan diinformasikan sampai 250 triliun potensi zakat infak sedekah di Indonesia secara nasional begitu. Tapi efektivitas penghimpunannya itu baru di angka 7 sampai 10%. Itu data empiris yang kuat khususnya tren zakat infak sedekah ya dan opini audit dari 2017 sampai 2022. Yang ketiga, menyediakan pembedaan yang jelas antara audit keuangan dan audit syariah. Ya, sebagaimana yang kita pahami, ya. Eh, jadi memang sebenarnya bahan dari audit syariah yang dijadwalkan sama Basnas Pusat sebagai operator dari Kemenak begitu untuk aktivitas audit syariah yang dilakukan, itu adalah data audit keuangan yang setiap tahun. Jadi walaupun cuma 5 tahun nih kalau dalam konteks Basnas Lumajang, walaupun hanya sekali dalam 5 tahun, tapi data audit keuangan setiap tahun yang dilakukan itu jadi data keseluruhan yang kemudian diaudit sama Basnas di aktivitas audit syariahnya begitu. Jadi audit keuangan itu bagian dari audit syariah. Dan biasanya audit syariah ini dilakukan untuk kemudian memastikan apakah eh, eh, kelayakan dari satuan tugas ya, satuan tugas. Misalnya kalau dalam artikel ini kan eh, Basnas Kabupaten Lumajang nih, dia berhasil 5 triliun ya, 5 miliar ya. 5 miliar di sini diterangkan tercapai 5 miliar. Dan memang setahu saya itu penjenjangan itu kalau lembaga amil zakat nasional atau Basnas sekalipun yang levelnya nasional itu harus ditarget performanya baik manakala penghimpunannya sampai pada angka 50 miliar. Kalau provinsi 10 miliar. Kalau daerah itu 5 miliar. Artinya dalam konteks Basnas Lumajang ini sampai pada performa terbaiknya karena mencapai angka 5 miliar. Itu yang kemudian diamanatkan juga. Aktivitas audit yang dilakukan itu kan aktivitas audit syariah aktivitas audit syariah yang dilakukan itu aktivitas audit keseluruhan, keuangan, operasional, program, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan nama lembaga, hasil rapat-rapat pimpinan dan seterusnya. Itu yang kemudian jadi landasan audit
syariah yang dilakukan sama Basnas ya, sama Kemenak melalui Basnas. Begitu memenuhi nggak standar-standar syariahnya? Pengelolaan keuangannya memenuhi, programnya disalurkan memenuhi nggak? Karena amanat Quran kan di surat At-Taubah ayat 60 itu penyaluran pun diamanatkan, khusus zakat itu nggak boleh keluar dari konteks yang diamanatkan dalam Al-Quran. Itu hal-hal atau panduan untuk kemudian memastikan ya aktivitas audit syariah yang dilakukan itu semua hal dari keuangan, operasional, kebijakan, program, penyaluran ya maksudnya daya gunaan dan seterusnya itu memenuhi aspek-aspek syariah. Yang keempat, menawarkan solusi realistis melalui pembentukan audit internal. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, audit syariah belum berjalan secara periodik ya. Dan menurut opini saya, belum periodik ini karena memang eh, hanya Basnas Pusat yang kemudian digunakan atau menjadi operator dari Kemenak untuk melakukan audit syariah ke seluruh Basnas tingkat provinsi dan kabupaten plus lembaga amil zakat nasional di luar Basnas. Jadi kalau Basnas ini plat merah, lembaga-lembaga amil zakat nasional non Basnas itu swasta tuh ibaratnya begitu. Apa namanya? Non pemerintah. Kalau Basnas kan punya pemerintah, tapi kemudian kalau lembaga amil zakat itu punya swasta. Yang kemudian data empiris yang kuat khususnya maaf, kurangnya pendalaman analisis teori khususnya dalam menjelaskan relasi antara akuntabilitas dan makosid syariah. Ya. Ketiga, minim triangulasi dari pihak eksternal seperti dari pihak Muzaki begitu. Ini sebagai stakeholder strategis ya. Terus kemudian mustahiknya juga dan kemudian masyarakat umumnya begitu. Ya. Untuk terlibat memastikan aktivitas audit yang dilakukan sama Kemenak itu memastikan ada upaya untuk kemudian mengakses teman-teman muzakinya ya sebagai donor begitu. Terus kemudian mustahik sebagai stakeholder penerima manfaat dan kemudian masyarakat umum. Yang keempat, kekurangannya adalah referensi akademik terbatas dan dominan bersumber dari literatur penulis sendiri. Ya. Saran dan masukan. Saran dan masukan yang bisa diberikan ya oleh kami maksudnya. Ini penelitian lanjutan perlu melibatkan perspektif penerima manfaat atau mustahik untuk menilai dampak real akuntabilitasnya. Perlu ada model evaluasi audit syariah berbasis makosid syariah untuk menjadi tolak ukur penilaian integratif. Berikutnya, peningkatan sinergi antara Kemenak dan Basnas Pusat dalam mendistribusikan SDM auditor syariah. Ya. Kemudian perlu mendorong sertifikasi dan pelatihan auditor syariah internal sebagai alternatif dalam kondisi keterbatasan auditor syariah. Jadi barangkali yang bisa kita sarankan adalah kalau yang diurus terlampau banyak dan yang mengerjakan atau jadi operatornya Kemenak dalam hal ini Basnas Pusat ini punya keterbatasan jumlah begitu, secara kuantitatif terbatas, secara kualitatif juga mungkin ada orangnya tapi kemampuan ngauditnya rendah, maka kemudian barangkali ada yang kami tawarkan adalah perlu mendorong sertifikasi dan pelatihan auditor syariah internal sebagai alternatif dalam kondisi keterbatasan audit eksternal. Artinya eh, yang saya pahami atau saya tahu, biasanya lembaga-lembaga sejenis itu memang punya SPI itu, Satuan Pengawas Internal, yang fungsinya memang mempermudah aktivitas atau kerja-kerja audit syariah yang dilakukan secara periodik sama Basnas sebagai operator dari Kemenak. Kalau seandainya ada SPI dan kemudian Satuan Pengawas Internal ini menjalankan peran dan fungsinya secara baik, ini relatif memudahkan biasanya karena nggak memulainya dari nol. Jadi sudah berdasarkan laporan dari Satuan Pengawas Internal, tinggal nanti divalidasi saja. Ini lain ceritanya kalau nggak punya Satuan Pengawas Internal, biasanya mulainya benar-benar dari nol tuh, dan itu biasanya lama. Ya, kalau pengalaman audit keuangan saja itu biasanya lembaga tingkat nasional karena ngimpun dan kemudian secara random mengambil contoh-contoh cabang dan kantor layanan, cabang itu untuk provinsi dan kantor layanan untuk kota kabupaten, itu bisa memakan
waktu hampir 1 bulan. Itu keuangan aja tuh, belum aspek-aspek yang lain, belum penyaluran, belum dan seterusnya. Apalagi kemudian di apa namanya di selain keuangan ada hal-hal lain juga yang kemudian perlu diaudit, maka akan lama. Nah, kalau aktivitasnya itu sudah dilakukan dulu sama auditor internal tentang aktivitas pelaksanaan audit syariah, maka kemudian saat nanti Basnas melakukan audit syariah ke Basda atau Basnas provinsi atau lembaga amil zakat tingkat nasional lainnya yang swasta, itu biasanya memudahkan teman-teman Kemenak untuk kemudian memvalidasi saja, tidak meminta atau mencari atau melakukan auditnya secara langsung. Tentu beda kalau datanya sudah matang dengan data yang belum matang. Maka kemudian masukan untuk mendorong sertifikasi dan pelatihan auditor syariah internal ini tentu sebagai upaya untuk memastikan, memudahkan, dan kemudian secara periodik teratur aktivitas audit syariah yang bisa dilakukan sama Kemenak melalui Basnas. Kesimpulan umum, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam wacana penguatan audit syariah di lembaga zakat, meskipun pelaksanaan audit syariah masih sporadis ya. Temuan dari Basnas Lumajang menunjukkan bahwa lembaga ini telah mengupayakan akuntabilitas secara serius melalui audit keuangan, opininya wajar tanpa pengecualian, dan kemudian pembentukan unit audit internal. Namun demikian, konsistensi pelaksanaan audit syariah formal masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi dengan reformasi struktur, ya, secara struktural maksudnya, dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjalankan atau memastikan aktivitas audit internal, aktivitas audit syariah itu bisa bisa dilakukan secara tepat. Mungkin itu eh, bagian akhir ya. Saya kembalikan ke Pak Hari. Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Tirta, Pak Hamsir, dan juga Pak Sofyan atas penjelasan yang luar biasa. Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa review yang kami lakukan ini bukan semata-mata untuk mengkritisi tulisan dari para penulis, akan tetapi menjadikan sebuah pembahasan zakat dan audit syariah ini menjadi hangat karena masih banyak PR yang harus kita lakukan, baik kita sebagai akademisi, sebagai praktisi, perihal bagaimana potensi zakat ini bisa dimaksimalkan sampai dengan audit syariah itu bisa kita optimalkan di semua lembaga zakat. Mungkin itu, terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri presentasi kita pada kesempatan kali ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.